Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Kelas 7D sampai dengan 7H. Semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya. Kita harus tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah. Hari ini kita akan belajar matematika sesuai dengan jadwal ya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita harus sudah melaksanakan tadarus dan juga kalau bisa tambah sholat duha agar hari-harinya semakin barokah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dulu sebelumnya tentang materi di semester 1 ya. Yang pertama adalah bilangan, yang kedua himpunan, yang ketiga bentuk aljabar, yang keempat persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel atau disingkat PLSV dan PTLSV. Sekarang kita akan masuk pada bab pertama, yaitu tentang bilangan. Sebelumnya kalian harus tahu dulu apa itu kompetensi intinya, inti dari materi kita. Ini bisa kalian baca ya. Kemudian ini kompetensi dasarnya atau disingkat KD ya. Bisa kalian baca. Ada KD 3.1, 3.2, 3.3. Itu KD pengetahuan ya, berasal dari nilai-nilai latihan, tugas-tugas, ulangan, penilaian harian. Untuk KD 4.1, 4.2, 4.3 itu KD-nya nilai keterampilan, diperoleh dari tugas-tugas membuat proyek, membuat karya, dan lain-lain. Apa aja sih yang dipelajari di materi bilangan ini? Nah, ini pada materi bilangan ini ada subtemanya, itu kita belajar tentang bilangan bulat dan pecahan, yaitu operasi hitung bilangan bulat dan juga pecahan, yang itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta perpangkatan. Ini adalah yang akan kita pelajari pada materi bilangan. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama ya, mengenal bilangan bulat. Mengenal bilangan bulat positif dan juga negatif. Sekarang saya tanya, disebut apakah bilangan 1, 2, 3 dan seterusnya? Dan disebut apakah bilangan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya? Ya, benar. Bilangan dari 1, 2, 3 dan seterusnya itu termasuk bilangan asli. Dan bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya adalah bilangan cacah. Bilangan bulat dapat digambarkan pada garis bilangan sebagai berikut. Kalian perhatikan garis bilangannya ya. Bilangan bulat positif adalah bilangan bulat yang nilainya lebih dari 0. Jadi angka 1, 2, 3 dan seterusnya itu adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang nilainya kurang dari 0. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya itu adalah bilangan bulat negatif. Membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Kalian perhatikan garis bilangan berikut ya. Ada tanda panahnya. Semakin ke kanan maka nilainya semakin besar, dan semakin ke kiri pada garis bilangan maka nilainya semakin kecil. Cara membaca dan menulis bilangan bulat. Nih contohnya ya. Ini saya ambil angka 3, 4, dan 5. Hanya contoh, masih banyak angka-angka yang lain ya di luar angka ini. 3 dibaca 3. Dan yang ada tanda seperti tanda kurang ini ya, ini dibacanya adalah negatif 3.
negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Sekarang ada bilangan lain dalam bilangan bulat ya. Sebelumnya di kelas 4 SD kalian pernah belajar ya, yaitu bilangan caca yang tadi sudah kita bahas ya, yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini tanda titik-titik ini menandakan dan seterusnya, masih banyak angka tidak ternilai. Kemudian bilangan asli tadi juga sudah kita bahas, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang tidak dapat dibagi, yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Kemudian bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Lalu bilangan genap, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Pada perbandingan dua bilangan bulat digunakan tanda-tanda sebagai berikut. Tanda lebih dari, ini yang udah ada contohnya ya, kurang dari, dan sama dengan. Ayo kalian baca, dicoba ya. Ini tanda 4 lebih dari 2. Alasannya apa? Karena 4 letaknya di sebelah kanan 2 pada garis bilangan. Garis bilangan itu yang tadi kita sudah gambar ya, garis yang ada angka-angkanya itu garis bilangan. Kemudian 1 kurang dari 5, karena 1 letaknya di sebelah kiri 5 pada garis bilangan. Lalu negatif 2 lebih dari negatif 6. Kenapa negatif 2 lebih dari negatif 6? Kan angkanya banyakkan 6. Karena dia negatif, posisinya angka negatif 2 itu letaknya di sebelah kanan negatif 6 pada garis bilangan. Kemudian min 4 kurang dari 3 atau negatif 4 kurang dari 3. Karena negatif 4 letaknya di sebelah kiri 3 pada garis bilangan. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya ya. Yang B, operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sekarang kita bahas penjumlahan dulu ya. Pertama, penjumlahan. Penjumlahan A ditambah B sama dengan hasil pergeseran ke kanan dari A sejauh B langkah pada garis bilangan. Contoh, 2 ditambah 5 sama dengan hasil pergeseran ke kanan dimulai dari angka 2 sejauh 5 langkah pada garis bilangan, yaitu adalah hasilnya 7. Jadi dari angka 2 ini 5 langkah bergeser ke kanan, maka hasilnya adalah 7. Sekarang contoh berikutnya. Penjumlahan 8 ditambah negatif 12 sama dengan hasil pergeseran ke kiri dari 8 sejauh 12 langkah pada garis bilangan, yaitu adalah negatif 4. Jadi 8 ditambah negatif 12, pergeseran ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena ditambahnya itu dengan negatif, maka melangkahnya adalah ke kiri, yaitu hasilnya adalah negatif 4. Nah, tadi kita sudah bahas ya untuk angka-angka yang kecil yang bisa dengan menggunakan garis bilangan.
Sekarang bagaimana sih jika menjumlahkan tanpa menggunakan garis bilangan? Misalnya angka-angka yang besar nggak mungkin dong kita pakai garis bilangan ya. Bagaimana cara menjumlahkannya? Misal contoh ya, ini ada contohnya. 58 ditambah negatif 16. Ini kan banyak ya, nggak mungkin kita pakai garis bilangan, kan panjang tuh. Jadi cukup seperti ini penyelesaiannya. 58 ditambah negatif 16. Ini sama saja 58 dikurang 16. Hasilnya adalah 42. Jelas ya? Kemudian contoh berikutnya yang kedua. Negatif 216 ditambah 116. Ini juga besar nih angkanya, nggak mungkin pakai garis bilangan. Maka penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya itu kita biar gampangnya kita rubah posisinya. Yang positifnya, ini kan bilangan positif ya. 116 lebih dulu kita taruh, 116 ditambah negatif 216 atau sama dengan yang ini ya. 116 dikurangin 216, maka hasilnya adalah negatif 100 ya. Jadi penjumlahan dengan bilangan bulat negatif dapat dilakukan dengan pengurangan dari lawan bilangan tersebut. Sekarang kita ke sifat-sifat operasi penjumlahan. Yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran A plus B sama dengan B plus A. Lalu sifat asosiatif atau pengelompokan jika A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Kemudian sifat tertutup, jika A dan B adalah bilangan bulat, maka A plus B juga bilangan bulat. Lalu sifat identitas, A plus 0 sama dengan A, maka 0 adalah identitas penjumlahan. Yang terakhir adalah sifat inverse, A plus negatif A sama dengan 0, maka negatif A adalah inverse dari A. Ini untuk simbol A, B, C, ini kalian gak usah bingung, ini adalah angka ya, ini hanya simbol. Jadi sebetulnya ini angka yang belum ada, yang belum diketahui tuh, tapi hanya disimbolkan dengan huruf saja, A, B, C, dan seterusnya. Setelah tadi kita sudah belajar tentang penjumlahan bilangan bulat, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengurangan. Pengurangan A dikurang B sama dengan hasil pergeseran ke kiri dari A sejauh B langkah pada garis bilangan. Ya kan? Tadi ini ya, sama. Kalau dikurang itu dia ke kiri. Contoh ya, pengurangan 4 dikurang 6 sama dengan hasil pergeseran ke kiri dari 4 sejauh 6 langkah pada garis bilangan, yaitu negatif 2. Kalian perhatikan garis bilangan ya. Nih, 4 dikurang 6, dimulai angka 4 dikurang, maka dia bergesernya ke kiri sebanyak 6 langkah, maka hasilnya adalah negatif 2. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Yang pertama, tentukan manakah bilangan yang lebih besar antara 47653 dengan 8699. Kemudian nomor 2, tentukan bilangan mana yang lebih besar antara negatif 5475 dengan negatif 5953. Lalu yang nomor 3, jika suhu awal 4 derajat Celcius, kemudian suhu tersebut turun menjadi 10 derajat Celcius, maka suhu akhir angka menunjukkan. Nomor 4, sebuah wilayah laut memiliki kedalaman 70 meter. Jika seorang penyelam berada 15 meter dari dasar laut, maka penyelam tersebut berada pada kedalaman. Nah, sekarang nomor 5, hitunglah, nih ada yang A ya, negatif 7 ditambah 15 dikurangi 9. Yang B, 8 tambah negatif 21
Berapakah hasilnya? Jawabannya yang pertama 47653 dengan 8699. Lebih besar mana? Keduanya sama-sama bilangan bulat positif. Perhatikan jumlah angka penyusun kedua bilangan tersebut. Bilangan 47653 ada 5 angka penyusun bernilai puluhan ribu ya, 47.653 gitu kalau dibaca. Kemudian bilangan 8699 ada 4 angka penyusun bernilai ribuan. Kalau dibaca ini biasanya 8699. Maka 47653 lebih besar dari 8699. Lalu yang nomor 2, negatif 5475 dengan negatif 5953. Lebih besar yang mana? Keduanya sama-sama bilangan bulat positif negatif. Perhatikan jumlah angka penyusun kedua bilangan tersebut. Negatif 5475 dan negatif 5953 sama-sama memiliki 4 angka penyusun dan sama-sama angka awalnya adalah negatif 5. Lalu perhatikan angka kedua setelah angka negatif 5 yaitu angka 4 dan angka 9. Angka negatif 54 berada pada posisi sebelah kanan negatif 59, karena kan semakin ke kanan semakin besar ya. Maka negatif 547 lebih besar dari negatif 5953. Kemudian yang nomor 3, suhu awalnya 4 derajat Celcius, kemudian turun 10 derajat Celcius. Kenapa dikurang? Karena dia turun, maka dia dikurang. Hasilnya adalah negatif 6 derajat Celcius. Sekarang jawabannya nomor 4. 70 meter dikurangi 15 meter sama dengan 55 meter. Kenapa dikurang? Karena seorang penyelam berada 15 meter dari dasar laut, jadi dihitungnya dari kedalaman laut. Sementara kedalaman lautnya adalah 70 meter, maka 70 meter dikurangi 15 meter, hasilnya adalah 55 meter. Kemudian yang nomor 5, yang A, negatif 7 ditambah 15 dikurangi 9 sama dengan berapa? Jika ada penjumlahan dan pengurangan, maka hitung dari kiri dan ke kanan. Ya, jika ada penggabungan penjumlahan dan pengurangan, maka hitung dari kiri ke kanan. Negatif 7 ditambah 15 sama dengan 8. 8 dikurang 9 sama dengan negatif 1. Kemudian yang B, 8 ditambah negatif 21. Ini sama aja, 8 dikurangin 21 sama dengan negatif 13. Sampai di sini apakah sudah jelas? Silakan bertanya ya, langsung di grup boleh bertanya. Nanti insya Allah akan saya jawab. Setelah ini saya akan berikan soal. Ada 10 soal ya di Google Form. Harap diisi karena untuk pengambilan nilai kalian. Terima kasih. Assalamualaikum.